Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Kita jumpa lagi di praktikum teknologi pangan. Nah, di praktikum ini nanti akan diampu oleh saya di awal-awal praktikum dan kita akan membahas tentang uji organoleptik dan satunya adalah tentang materi pengolahan panas. Kita sampai di materi yang pertama dulu ya. Kita bahas dulu materi yang pertama yaitu tentang uji organoleptik. Jadi uji organoleptik ini merupakan bentuk pengujian yang menggunakan indera manusia. Pada umumnya indera yang digunakan itu adalah indera mata karena kita akan melihat warna dari produk itu. Kemudian aromanya kita menggunakan hidung, kemudian ada lagi indera pengecap sebagai rasa, dan satunya adalah tekstur. Tekstur bisa saja kita menggunakan kulit untuk merasakan bagaimana teksturnya, bantuan untuk misalkan mematahkan, atau kadang kita juga membutuhkan gigi kita untuk mengunyahnya. Kemudian ada lagi satunya, ini jarang digunakan tapi bisa aja digunakan, yaitu dari telinga. Jadi kadang kalau kita melakukan pengujian misalkan seperti keripik atau kerupuk, nah itu kan ada rasa atau ada bukan rasa, ada suara. Jadi misalkan sesuatu yang patah itu kan ada suaranya, dan itu bisa juga kita gunakan sebagai parameter pengujian di uji organoleptik. Jadi memang kalau di pengujian organoleptik ini sekali lagi kita menggunakan indera manusia sebagai alat untuk pengujiannya. Sebenarnya di mata kuliah sebelumnya di semester lalu yaitu di ilmu bahan makanan sudah sempat saya singgung dan juga sudah saya minta kalian untuk memperagakan, sebenarnya ini loh kalau kita mau menguji organoleptik di sayuran dan buah di yang kemarin itu. Nah, sekarang kita akan lebih mendalam mempelajari terkait dengan keilmuannya. Jadi seperti apa sih kalau misalkan kita ingin melakukan pengujian organoleptik seperti itu. Kalau pengujian ini dilakukan di lab, biasanya kami akan meminta mahasiswa untuk masuk ke dalam lab itu bertahap, yaitu hanya mungkin sekitar 10 mahasiswa. Karena kalau misalkan pengujian organoleptik, karena itu sangat individualis, jadi tidak boleh kita itu misalkan panelis itu meminta jawaban ke temannya, itu nggak boleh, karena memang yang digunakan di sini adalah jawaban dari masing-masing panelis. Tidak ada salah dan benar dalam pengujian ini, semuanya adalah tergantung dari panelisnya, sehingga memang perlu dikerjakan sendiri-sendiri, tidak perlu yang lainnya nyontoh, saya punya, kamu aja yang mengerjakan, kayak gitu, itu nggak bisa. Jadi memang dikerjakan secara sendiri-sendiri. Dan juga kalau di lab biasanya ada jarak, jadi antara panelis satu dengan panelis yang lain itu ada jarak. Tujuannya adalah supaya, yaitu tadi yang pertama, tidak saling mencontek, kemudian yang lainnya adalah tidak mengganggu antar panelis. Jadi panelis satu dengan panelis yang lain itu bisa tenang dan fokus mengerjakan pengujian dari masing-masing produk yang sedang diuji. Seperti itu. Dan metode yang digunakan itu ada di praktikum ini ada 3. Yang pertama adalah uji rasa dasar, yang kedua adalah uji hedonik, dan yang ketiga adalah uji mutu hedonik. Pada uji rasa dasar, kalau misalkan di lab nih ya, misalnya di lab itu biasanya saya meminta mereka untuk menebak rasa. Saya menyediakan 6 larutan, ada rasa asin, kemudian manis, tawar, pahit, kemudian umami, dan hambar. Kemudian dari rasa itu saya minta mereka menebak, di gelas ini itu rasa apa, di gelas ini rasa apa, seperti itu. Nanti ada kode-kodenya, saya minta mereka untuk menebak. Tapi karena di daring tidak mungkin dilakukan seperti itu, sehingga nanti saya hanya akan meminta kalian untuk mengenal, rasa manis itu kayak gini loh, ternyata rasa asin itu seperti ini. Nanti saya pandu bagaimana cara melakukannya. Pengujian yang kedua adalah uji hedonik. Pada uji hedonik ini yang dinilai adalah rasa kesukaan dari panelis. Apakah panelis itu menyukai produk A, atau mungkin panelis A nggak menyukainya, atau mungkin malah justru sangat tidak suka. Itu yang akan dinilai. Jadi nanti akan disajikan produk A, kemudian nanti panelis akan melihat, saya suka, saya tidak suka, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah uji mutu hedonik. Nah, bedanya adalah pada uji mutu hedonik ini lebih ke visualisasi bagaimana sih sebenarnya produknya ini. Enggak hanya visualisasi tapi semuanya. Jadi kalau mutu hedonik itu lebih ke karakteristik dari produknya seperti apa. Nah, untuk BKPM-nya sudah diunggah, ada sedikit perbaikan, nanti juga saya akan pandu bagaimana kalian melakukan praktikum daring untuk uji organoleptik di rumah. Nanti untuk pengerjaannya kalian hanya perlu mengisi dari formulir yang sudah saya sediakan, dikerjakan sendiri-sendiri, dan nanti akan diunggah
ketika kalian sudah selesai mengerjakan. Oke, selanjutnya kita simak langsung ya untuk penjelasan bagaimana cara melakukan uji organoleptik dan pengisian formnya. Masuk ke materi praktikum. Di praktikum ini ada yang namanya BKPM atau buku panduan. Nah, ini adalah BKPM apabila kita melakukan uji organoleptik yang ada di lab. Idealnya itu seperti ini. Tapi nanti akan saya ganti, ada beberapa hal yang nanti tidak perlu dilakukan ketika dilakukan secara daring atau dilakukan oleh kalian mandiri di rumah. Tapi saya jelaskan dulu bagaimana sih sebenarnya kalau kita mau melakukan uji organoleptik di laboratorium seperti itu. Dan di praktikum ini ada capaian belajar mata kuliah, yaitu mahasiswa diharapkan untuk melakukan uji rasa dasar, dan yang kedua adalah melakukan uji hedonik dan uji mutu hedonik dari berbagai macam produk. Jadi memang ada 3 jenis uji organoleptik yang akan dilakukan, yaitu uji rasa dasar dan uji hedonik dan uji mutu hedonik. Oke, di sini ada alat dan bahan. Jadi untuk bahannya ada larutan dengan 6 rasa dasar, air putih dan snack. Kemudian di sini ada alatnya adalah kita biasanya menggunakan kertas seperti itu. Untuk prosedur kerja, yang pertama adalah uji rasa dasar atau uji pemadanan rasa dasar atau yang biasa disebut dengan matching test. Jadi setelahnya kalian itu akan menebak rasa. Ini tuh rasa apa, seperti itu. Ini ada larutan 6 rasa dasar dan penetralnya adalah air putih. Jadi ketika kalian ingin melakukan uji organoleptik, ketika ganti sampel, kalian harus menetralkan mulut kalian dengan air putih. Misalkan sampel 1, kemudian nanti mau ganti sampel 2. Jadi minum air putih dulu baru bisa ganti sampel. Nanti kalau misalkan tidak minum air putih, khawatirnya adalah rasa dari sampel pertama itu nanti akan terbawa atau berpengaruh terhadap sampel yang kedua. Sebenarnya penetral ini tidak harus air putih, tergantung dengan produk-produk yang ingin kalian uji. Tapi kalau hanya produk-produk ringan, itu paling umum adalah menggunakan air putih. Kemudian jadi nanti kalian akan disediakan 6 gelas kecil-kecil gitu dengan berbagai macam kode. Kode untuk uji organoleptik adalah 3 angka acak. Jadi misalkan 5, 3, 1 atau misalkan 4, 6, 2 dan lain sebagainya. Selainnya kalian nggak tahu itu apa gitu ya. Jadi hanya peneliti yang tahu maksud dari kode itu. Dan ini rasa yang akan dikenali: netral, manis, asin, pahit, asam, dan umami. Umami itu rasa gurih yang biasanya ada di vitsin kayak gitu. Dan ini adalah 6 rasa yang seharusnya anak-anak mahasiswa HKL itu sudah familiar dengan ke-6 rasa ini, sehingga memang perlu dikenalkan bahwa ini ternyata rasanya adalah netral atau hambar. Kemudian ini itu asin, ini itu pahit dan lain sebagainya. Begitu. Jadi nanti kalian tinggal mengisi di sini. Tuh. Kemudian untuk uji hedonik di sini ada sampelnya adalah kacang atom. Kemudian di sini menggunakan skala hedonik 1 sampai 5. Cara pengisiannya, misalkan nih, kalian itu sangat tidak suka sama kacang atom sampel 1 misalkan. Oke, nanti tulis aja 1. Menurut saya biasa aja sih ini gitu kan. Suka juga enggak, kemudian tidak suka juga enggak, biasa aja, kasih nanti skor 3. Saya sangat suka banget sama kacang atom ini, kasih skor 5 gitu. Nah, nanti tulis di sini. Ini misalkan dari warnanya suka. Kalau suka misalkan kasih 4. Kemudian ini aromanya sangat suka, kasih 5 contohnya. Dan seterusnya. Jadi memang untuk parameter atribut sensorisnya dinilai ada warna, aroma, kemudian tekstur, rasa, dan secara keseluruhan itu kalian suka atau tidak suka. Gitu ya. Selanjutnya ada uji mutu hedonik. Jadi di uji mutu hedonik ini memang sudah dicirikan bahwa kacang atom yang akan dinilai itu kisarannya atribut mutunya, ciri-cirinya itu seperti ini gitu. Misalkan nih, warna di sini dari yang warnanya putih hingga yang warnanya coklat tua. Misalkan kalian melihat ini menurut saya warnanya putih, kasih skor 1. Produk yang lainnya menurut kalian warnanya coklat muda, kasih skor 4 gitu.
Kemudian misalkan rasa, oh menurut saya rasanya ini agak gurih, oke kasih skor 4. Aromanya misalkan aroma bawang putih yang lebih dominan, berarti misalkan kasih skor 1. Teksturnya ini renyah banget, enak, oke kasih skor 5. Kayak gitu. Nah, nanti tinggal dituliskan di sini. Gitu. Kemudian untuk hasil pembahasannya, ini karena semua mahasiswa melakukan pengujian, jadi misalkan di satu kelas ada 30 mahasiswa, jadi nanti direkap nama mahasiswanya berapa dan jawaban benar berapa. Ini untuk yang uji rasa dasar. Jadi biasanya nanti saya kasih tahu, misalkan untuk rasa asin kodenya apa, kemudian rasa pahit kodenya apa, nanti bisa dihitung berapa sih mahasiswa yang bisa menjawab benar dan mana yang tidak, kayak gitu. Itu untuk uji rasa dasar. Kemudian untuk yang uji hedonik, kita menggunakan perhitungan modus, jadi persentase nilai yang paling banyak muncul. Misalkan ini bisa dibuat per sampel, misalkan untuk kode 116, sampel 116, warna yang milih 1 itu ada berapa, yang milih 2 ada berapa, 3 berapa, 4 berapa, 5 berapa. Nanti dijumlahkan di sini adalah 100%. Jadi misalkan yang milih 1 itu hanya ada 2, mahasiswanya ada 30 misalkan, berarti kan 2 per 30 kali 100. Di sini ada sekitar 6,7% yang memilih 1. Begitu. Kemudian untuk yang uji mutu hedonik juga sama, nanti yang warna milih 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa, 5 berapa, hingga jumlahnya adalah 100%. Ini contoh perhitungannya juga sudah ada. Kemudian untuk uji rasa dasar, itu bahan-bahan apa aja sih yang digunakan. Jadi misalkan di sini ada jenis asam gitu ya. Asam kita menggunakan standarnya adalah asam sitrat. Konsentrasinya adalah 0,43 gram per liter. Jadi misalkan untuk membuat 1 liter larutan asam itu dibutuhkan 0,43 gram asam sitrat bubuk. Kemudian untuk rasa pahit menggunakan kafein murni, rasa manis menggunakan gula pasir, umami menggunakan penyedap rasa Ajinomoto atau Sasa yang 100% asam glutamat itu MSG, 100% MSG. Kemudian untuk asin bisa menggunakan garam dapur, untuk netral bisa menggunakan air matang atau air mineral. Untuk konsentrasinya bisa dicek di sini. Tapi nanti kalau misalkan kalian membuat sendiri di rumah, konsentrasinya tidak seperti ini, nanti saya modifikasi, karena kan untuk timbangan yang bisa sampai 0, sekian gram kan kalau di rumah nggak ada, jadi nanti bisa saya modifikasi. Oke, untuk kacang atom ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 jenis kacang atom. Tapi nanti untuk praktikum yang daring tidak harus menggunakan kacang atom, bisa menggunakan bahan-bahan yang lain. Nanti saya tentukan juga, kita bahas di materi selanjutnya. Tapi kalau untuk yang di laboratorium, yang kalau misalkan kalian praktikum di kampus, itu bahannya atau snacknya adalah kacang atom. Bagaimana dengan praktikum daring atau praktikum mandiri di bab organoleptik? Di sini saya sudah menyediakan form organoleptik. Praktikumnya akan dilakukan secara individu, dilakukan sendiri-sendiri, dan kalian hanya tinggal mengisi saja dari form ini. Jadi di sini ada nama, NIM, kelompok, dan golongan. Jadi ada identitas dasar, silahkan kalian silahkan kalian isi. Kemudian untuk praktikumnya kalian juga melakukan 3 hal, yaitu uji rasa dasar, uji hedonik, dan uji mutu hedonik. Nah, di sini jenis sampelnya adalah ini. Untuk uji rasa dasar ada air mineral, untuk rasa yang dikenali adalah netral. Kemudian jenis sampelnya adalah gula untuk rasa yang manis. Kemudian ada garam untuk asin. Kemudian ada kopi atau bahan lain yang pahit, yang rasanya pahit ya, jadi untuk rasa pahit. Kemudian ada jeruk atau bahan dengan rasa asam yang lain untuk rasa asam. Kemudian ada vitsin untuk rasa umami. Nanti apabila produknya, sampel-sampelnya ini dalam bentuk yang bubuk, itu kalian bisa melarutkan 1/4 sendok teh bahan, misalkan gula, garam, kopi, vitsin, dalam 200 ml air atau 1 gelas air. Kalian larutkan, kemudian nanti bisa kalian cicipi. Tapi kalau misalkan nih
bahannya ternyata sampelnya itu dalam bentuk bahan pangan, misalkan jeruk atau mungkin bahan yang lain, itu bisa langsung kalian cicipi aja. Nanti silakan dicek di sini. Kalian bisa tambahkan tanda centang apabila kalian sudah melakukannya. Seperti itu. Jadi ini memang dilakukan sendiri. Tujuannya apa? Untuk uji dasar ini tujuannya hanya mengenalkan kepada kalian, oh ternyata rasa netral atau hambar itu kayak gini loh. Oh ternyata manis itu begini, asin itu begini, pahit itu yang begini, asam begini, dan rasa umami atau rasa gurih itu begini. Kemudian untuk vitsin, misalkan ini kan yang standarnya yang digunakan adalah yang MSG 100%. Gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya di rumah, kalian bisa menggunakan MSG yang lainnya atau jenis bahan tambahan lain yang di situ fungsinya adalah sebagai penguat rasa, dan di komposisi bahannya itu biasanya mengandung monosodium glutamat atau mungkin asam glutamat atau natrium glutamat. Nah, gitu ya. Itu untuk uji dasar. Selanjutnya ada uji hedonik. Di uji hedonik ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 jenis bahan. Kalian boleh memilih salah satu, salah 2, 3, atau semuanya dari keempat bahan ini. Bahan-bahan ini adalah tepung yang digunakan bebas, mau tepung apa aja, tepung terigu boleh, tepung tapioka, tepung maizena, atau mungkin tepung bumbu dan lain sebagainya, boleh bebas, yang penting dia adalah tepung. Kemudian untuk kecap, mereknya bebas, boleh merek apapun, boleh kecap manis, boleh kecap asin, merek apapun, segala macam kecap dari kedelai. Kemudian di sini ada keripik atau kerupuk, terserah apapun, yang penting dia tampilannya mirip dengan kerupuk dan keripik, dia bisa digolongkan sebagai kerupuk atau keripik. Kemudian yang terakhir adalah kacang atom. Kacang atom juga mereknya terserah, gitu kan. Jadi misalkan kalian hanya punya, oh di rumah ada kecap nih, ya udah ambil aja 1 kecap, gak apa-apa. Oh warnanya kecapnya suka nggak, kasih skor. Misalkan oh saya sangat suka dengan kecap ini, kasih skor 5. Oh aromanya suka biasa, suka, kasih 4. Teksturnya tapi saya agak tidak suka, oke, kasih skor 2. Rasanya, oh saya suka banget ini, kasih skor 5. Secara keseluruhan kasih skor terhadap kecap ini misalkan biasa aja gitu kan, kasih skor 3. Begitu juga dengan produk-produk yang lain. Oke, selanjutnya ada uji mutu hedonik. Di uji mutu hedonik ini kan sudah masuk ke ciri-ciri spesifik dari masing-masing produk. Jadi misalkan nih, ini contohnya, misalkan kalian mau menggunakan kacang atom. Kemudian yang dinilai adalah, oh ini warnanya. Ada warna putih kecoklatan, agak coklat muda, dan coklat tua. Misalkan produknya kalian itu adalah warnanya adalah putih gitu ya, berarti sini kasih centang. Ini sesuai dengan instruksi yang di bawah. Kalau misalkan kalian milih, jadi misalkan warna ya dari 1 sampai 5, kalian pilih satu aja, di centang di sini. Kemudian rasa, menurut kalian oh ini sangat gurih, berarti kan nilainya 5, kalian centang di sini. Kemudian aromanya menurut kalian khas bawang putihnya sangat kuat, kasih centang di sini. Teksturnya renyah, oke, centang di sini, gitu. Ini untuk kacang atom. Selanjutnya tepung, misalkan tepung kenampakan. Di sini kenampakannya adalah ada bersih, normal, cerah. Kalau misalkan kalian ingin memilih ini, berarti nanti centang di sini, misalkan. Atau menurut kalian ini tepungnya kotor, kurang normal kenampakannya, dan warnanya juga kusam, berarti centang di sini. Dan ini nanti silakan dihapus. Jadi untuk masing-masing atribut, misalnya kenampakan, kalian hanya boleh memilih satu aja dan dicentang di situ. Aroma, bau, misalkan aromanya menurut kalian sedikit bau tengi, centang di sini. Teksturnya dia menggumpal, ada sedikit menggumpal, kurang kering dan kasar, centang di sini.
Itu jadi untuk yang tepung hanya ada 3, kenapakan, aroma atau bau, dan tekstur. Kemudian ada ini kecap. Nah, misalkan nih ada kalian punya kecap, warnanya punya kalian coklat kehitaman, centang di sini. Rasa, menurut saya rasanya sangat asin. Oke, centang di sini. Aromanya, aroma amis seperti ikan. Oke, centang di sini. Teksturnya dia sangat encer dan mudah mengalir. Jadi ketika dituang itu dia gampang. Oke, centang di sini. Maaf. Centangnya di sini. Oke, ini kan untuk misalkan kecap asin. Misalkan kalian punya kecap manis, misalkan warnanya hitam, kayak centang di sini. Kemudian rasanya sangat manis menurut kalian, dan aromanya harum, aroma karamel dan manis seimbang. Jadi ada aroma karamelnya, kemudian ada aroma manisnya, dan warnanya harum, centang di sini. Dan teksturnya dia kental dan agak lambat. Jadi ketika kalian menuang itu butuh waktu supaya dia keluar gitu. Jadi dia kental dan agak lambat ketika mengalir, centang di sini gitu. Jadi untuk kecap itu ada 4, warna, rasa, aroma, dan tekstur. Nah, ini adalah untuk sampel kerupuk atau keripik. Di sini misalkan yang pertama ada penampakan. Nah, menurut kalian misalkan nih ya, penampakannya itu utuh, rapi, tapi dia tuh kurang bersih, kurang homogen. Jadi kurang homogen itu nggak sama gitu, ukurannya tuh nggak sama. Ketebalannya juga tidak rata, warnanya misalkan krim keputihan dan terlihat kusam gitu kan. Maka centang di sini. Kemudian ini rasa sesudah digoreng, misalkan tapi rasanya dia sangat gurih, centang di sini. Dan aromanya juga ada aroma yang gurih, centang di sini. Kemudian teksturnya, dia sangat mudah dipatahkan oleh gigi. Jadi teksturnya itu renyah gitu kan. Ketika dimasukkan di mulut atau mungkin dipatahkan itu mudah gitu kan. Jadi bisa centang di sini. Kemudian jamurnya juga tidak ada. Ini jadi sebelum digoreng jamurnya tidak ada, centang di sini itu. Nah, bagaimana misalkan kalian ingin atau tidak ada? Jadi produk-produk yang ini yang diuji mutu hedonik, ada tepung, kecap, kerupuk, keripik, kacang atom, tidak ada sama sekali. Saya nggak punya Bu di rumah produk-produk ini. Nggak apa-apa, kalian boleh memilih produk yang lain, namun kalian sendiri yang harus menentukan dari kriteria uji mutu hedoniknya. Nanti untuk pemberian kriteria nanti bisa dikonsultasikan dengan saya ketika di jam praktikum.